Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari struktur kontrol dan disebutnya dengan looping. Itu bisa kalian lihat di halaman 36. Nah, kita jelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan struktur kontrol perulangan. Nah, berbeda dengan struktur kontrol pemilihan. Struktur kontrol perulangan adalah struktur kontrol yang memungkinkan untuk menjalankan kode program yang sama beberapa kali dengan menggunakan suatu kondisi tertentu. Struktur kontrol perulangan berupa pernyataan dari Java yang memungkinkan user untuk mengeksekusi blok kode berulang-ulang dengan jumlah tertentu yang diinginkan. Terdapat tiga jenis struktur kontrol perulangan, yaitu while, do while, dan for. Nah, yang pertama ini adalah while. Pernyataan while adalah pernyataan atau blok pernyataan yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang ditentukan. Bentuk pernyataan while adalah sebagai berikut. Jadi penulisan while ini adalah seperti ini: while, lalu perulangannya seperti apa, ekspresi perulangannya seperti apa, lalu statementnya atau konten apa yang mau diulang gitu. Pernyataan di dalam perulangan while akan dieksekusi secara berulang-ulang secara kondisi boolean expression bernilai benar atau true. Nah, ini jadi ceritanya. Ini kita bikin dulu nih, perhatikan netbeans saya atau layar saya. Nah, di sini kita buat namanya while gitu kan, perulangan aja. Perulangan. Finish gitu. Nah, ini kita buat fungsi mainnya dulu. Seberapa sejenis Nah, di sini di contoh ini kita mendeskripsikan variabel nilai dengan data integer atau ini dengan value yaitu 90 dan lalu jangan lupa nih titik komanya setiap habis nulis program apapun itu yang tidak berkurung-kur awal, ini disebutnya kurung-kur awal nih. Program yang tidak menggunakan kurung-kur awal wajib menggunakan titik koma gitu. Nah, ini while atau perulangannya while. Kondisi perulangannya apa? Jika nilai kurang dari atau sama dengan 100, maka perulangannya apa? Yaitu cetak nilai. Nah, ini kita nilai. Nah, jangan lupa titik komanya. Nah, lalu nilai plus gitu kan. Nah, saya breakdown. Tadi saya breakdown satu persatu. Nah, gimana nih? Pasti kalian belum ngerti. Nah, ini kan nilai. Ini nilai dengan tipe data integer mempunyai value yaitu 90 kan. Nah, while yaitu diulang. Ini artinya diulang ketika nilai kurang dari sama dengan 100 gitu. Apakah si nilai ini kurang dari sama dengan 100 gitu kan? Jawabannya benar. Nah, kalau jawabannya benar, maka ini akan dicetak
nilainya akan dicetak, akan dijalankan, ini yang saya blok ini akan dijalankan. Lalu nilai plus plus seperti yang saya ajarkan kemarin, yaitu kalau nilai suatu variabel yang di plus plus akan bertambah di selanjutnya. Nilai kan plus plus udah plus plus nih, berarti nilai yang ini nih terganti menjadi 91, akan terganti dengan sendirinya gitu. Nah, setelah ini terjalankan gitu, terjalankan kan ini jadi tambah 91 nih. Apakah 91 lebih kurang dari sama dengan 100? Nah, kalau masih kurang, ini kan terus dijalankan nih. Ini akan terus dijalankan sampai nilai ini lebih dari 100, lebih dari nilai yang ada di sini. Itu jadi bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau misalnya ini dijalankan, beresikonya ketika si nilai ini akan berubah menjadi 100. Kenapa kok bisa berubah menjadi 100, berubah menjadi 91, 92, 93 lalu sampai 100 gitu? Karena di perulangannya dia menjalankan ini gitu. Nilai akan terus bertambah dari setiap ini diulang. Jadi perhatikan juga kurung awalnya di mana gitu kan, kurung awalnya di mana, perhatikan. Intinya adalah ketika nilai sama dengan 90 lalu ditanya nih, akan diulang ketika si nilai ini kurang dari sama dengan 100. Lalu ketika si nilai kurang dari sama dengan 100, maka sistem out ini dijalankan dan ini juga dijalankan nih. Nah, lalu kan ketika nilai plus-plusnya ini ditambah, ini akan menjadi 91, lalu seterusnya. Tuh, intinya seperti itu. Kalau kita jalankan, maka hasil yang akan itu dia akan mencetak banyak nilai. Kalau nggak salah, kalau 90 ke 100 itu harusnya jumlah ulangan yang akan dicetak ini adalah 10 kali print gitu. Kita jalankan dulu. Nah, seperti itu. Jadi kan nilai awalnya adalah 90. Apakah 90 kurang dari sama dengan 100? Jawabannya yaitu benar. Maka jika benar, ini akan dijalankan. Nah, ini akan dicetak nih, berarti nilainya masih 90 kan, berarti dia akan mencetak 90. Lalu nilai plus dia nilainya akan berubah menjadi 91. Nah, ditanya lagi di sini nih, diulang lagi di sini di while. Apakah nilai kurang dari sama dengan 100? Nah, nilai kurang dari 100 ini jawabannya masih true nih, terus dia sampai ketemu false-nya atau ketemu salahnya gitu. Nah, selain itu ada dual ini bedanya while dengan dual. Nanti saya jelaskan, kita ini nih, kita jelasin dulu nih, kita baca dulu di halaman 36. Perulangan dual mirip dengan perulangan while. Pernyataan di dalam perulangan dual akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai benar. Perbedaan antara while dan dual adalah di mana pernyataan di dalam perulangan dual akan dieksekusi sedikitnya satu kali gitu. Maksudnya seperti apa nih dual ini? Kita coba tulis dulu ya kodenya. Jangan lupa kurung awalnya, lalu enter gitu kan. Setelah di enter, ya di sini ditaruh namanya while. Lalu kondisinya seperti apa gitu kan? Kondisinya misalnya nilai kurang dari sama dengan 100. Nilai kurang sama dengan 100. Nah, ini jangan lupa yang saya bilang tadi, kalau nggak ada kurung awalnya itu harus wajib pakai. Nah, ini dual ini bedanya dengan while. Ini kan masih saya sistem out dulu deh, saya print dulu nilainya. Ini kita, nah nih,
Perbedaannya while dengan do while, saya ini dulu, saya pisah-pisahin dulu. Oke. Nih, perbedaannya while dengan do while adalah gitu kan. Terus ini harusnya dengan space nilai space ada. Nah, bedanya while dengan do while adalah si while ini adalah kondisi dulu. Kalau kondisinya benar maka dijalankan. Sedangkan do while adalah bedanya ini, do while ini menjalankan terlebih dahulu baru kondisinya. Tuh. Jadi kalau misalnya si bisa dibilang si kalau si while ini wah kondisinya seperti apa nih? Benar apa enggak? Kalau benar ya jalanin, kalau salah ya enggak dijalanin. Modelnya seperti itu. Kalau do while beda. Do while jalanin dulu, benar apa salah? Yang penting jalan aja dulu. Gitu. Baru kondisinya benar atau salah diulangi lagi. Kalau misalnya benar ya ulang, kalau misalnya salah ya lanjut. Tapi yang penting udah jalan dulu gitu. Itu bedanya while dengan do while. Ya, mungkin kalian harusnya mengerti sih. Jadi bedanya while, do while itu seperti apa? While ini harus ditanya dulu kondisinya seperti apa. Kayak kalian mau jalan, misalnya mau ke puncak nih. Woi, ayo main yuk ke puncak. Ban lu aman nggak? Kan? Ban motor lu aman nggak? Terus kalau misalnya aman, ya ayo jalan gitu kan. Kalau misalnya nggak aman, ya berarti nggak jadi ke puncak kita. Nah, sedangkan kalau do while ini, woi ayo ke puncak ya, udah yuk jalan dulu aja, gitu kan, jalan dulu aja. Masalah ban lu kenapa-napa nanti bisa di jalan gitu kan. Yang penting jalan aja dulu. Itu bedanya while dengan do while. Sedangkan ada lagi untuk yang ketiga ini, yaitu for. For itu kita bisa lihat di halaman 37 ya. Di halaman 37 kita lihat bareng-bareng gitu. Nah, di halaman 37 for, pernyataan for memiliki kondisi hampir mirip seperti struktur perulangan sebelumnya, yaitu melakukan perulangan untuk mengeksekusi kode yang sama sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Nah, bentuk dari perulangan for yaitu sebagai berikut. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Dia sebenarnya bisa dibilang sama dengan while, tapi dia kondisinya hanya benar-benar yang berulang gitu, hanya benar-benar angka. Kalau while ini bedanya dia bisa misalnya kayak misalnya kayak nilai ini kita ganti A, apakah si nilai ini kita sama dengan A gitu kan. Misalnya kita ganti, ceritanya jangan kita ganti, kita manipulasi dulu nih. Nah, kalau while ini bisa seperti ini nih perulangannya, tapi kalau untuk for itu hanya perulangan saja yang bisa dibilang itu dia kayak 1 sampai 100. Kalau misalnya si satu ini belum sampai ke 100 dia maka akan terus berulang nih. Kita coba tulis program for-nya. Nah, kalau for ini, kalau bedanya dengan while juga, kalau while ini inisialisasi ininya tuh di luar gitu kan. Kalau si for ini inisialisasinya ada di dalam. Misalnya kita tulis in i gitu kan,
I sama dengan 0, misalnya I sama dengan 0, lalu I kurang dari sama dengan 5, lalu I plus. Nah, di bagian I plus ini kalian nggak usah pakai yang namanya titik koma karena di akhir. Nah, jangan lupa kurung awal lalu enter gitu. Nah, bedanya kalau si for ini juga statementnya seperti ini, dan pokoknya statement perulangannya selalu ada di dalam kurung buka dan kurung tutup. Beda dengan si while. Kalau si while ini kondisinya doang yang ada di kurung buka atau kurung tutup, sedangkan for ini dia kondisi semuanya, kondisi pertanyaan, kondisi pertambahan dan sebagainya itu ada di dalam. Jadi kalau gimana nih Pak kalau kita misalnya mau mencetak si nilai ini, kita akan cetak gitu kan, nilai ini akan kita cetak seperti ini aja. Jadi kalau misalnya itu udah, jadi mungkin cukup segini gitu kan untuk perulangan. Terima kasih.